Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi terkait ketegangan di di laut ya. Ini di Laut Natuna Utara. Saya bacakan beritanya dulu baru kita bahas. Ya, ini saya ambil beritanya dari media online Repolita, yaitu di mana dikasih judul Cina bertindak sepihak di Laut Natuna Utara, Amerika Serikat dan Uni Eropa prihatin. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyuarakan keprihatinan atas tindakan sepihak dan bermasalah yang dilakukan oleh Cina di Laut Natuna Utara. Amerika Serikat dan Uni Eropa menekankan perlunya kontak dekatak dengan Beijing untuk mengelola persaingan dan persaingan yang sistematik. Pernyataan bersama tersebut menyusul pembicaraan di Washington antara Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman dan Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa Stefano Sannino Kamis 2 Desember 2021. Ini menekankan pentingnya Amerika Serikat dan Uni Eropa mempertahankan kontak yang berkesinambungan dan dekat pada pendekatan kami masing-masing saat kami berinvestasi dan menumbuhkan ekonomi kami, bekerja sama dengan Cina jika memungkinkan, dan mengelola persaingan dan persaingan sistematik kami dengan Cina secara bertanggung jawab, ujar Stefano Sannino. Amerika Serikat dan Uni Eropa membahas mengenai pelanggaran hak di Cina, termasuk pemindahan terhadap minoritas agama di Xinjiang dan Tibet dan erosi otonomi di Hong Kong, dilansir seputar tangsel.com dari Reuters Jumat 3 Desember 2021. Kedua belah pihak menyatakan kesiapan untuk memperdalam pembagian informasi Amerika Serikat Uni Eropa tentang disinformasi yang disponsori atau didukung oleh Cina. Mereka menyatakan keprihatinan yang kuat atas tindakan bermasalah dan sepihak Cina di Laut Cina Selatan dan Timur dan Selat Taiwan yang merusak perdamaian dan keamanan di kawasan itu dan berdampak langsung pada keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat dan Uni Eropa, kata Stefano lagi. Pernyataan tersebut menyusul pertemuan kedua antara Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang Cina yang diadakan tahun ini. Sherman dan Sannino akan melanjutkan diskusi terkait Cina dengan konsultasi tingkat tinggi di Indo-Pasifik pada hari Jumat 3 Desember 2021. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menekankan pentingnya bekerja sama dengan sekutu dalam melawan kekuatan Cina yang tumbuh dan perilaku yang semakin asertif di seluruh dunia. Sebuah pengarahan resmi Amerika Serikat menjelang pembicaraan mengatakan bahwa Washington dan Brussels memiliki pandangan yang semakin konvergen tentang perilaku yang mengkhawatirkan Cina. Wakil Laksamana Hervé Blegen, Direktur Jenderal Staf Militer Uni Eropa, berbicara secara terpisah pada forum virtual think tank Washington, mengatakan bahwa ada ruang untuk koordinasi yang lebih besar untuk mengungkapkan keinginan kuat kami untuk membela hukum internasional di laut terhadap kebijakan de facto yang telah kami lihat di Laut Cina Selatan. Blegen mengatakan kepada Pusat Studi Strategis dan Internasional bahwa Prancis adalah kekuatan Pasifik dan ada juga kepentingan di kawasan itu dari anggota Uni Emirat melalui Uni Eropa lainnya, yaitu Jerman, Belanda, dan Denmark, serta bekas negara UE Inggris. Kita harus melihat bagaimana kita menyampaikan pesan itu bersama-sama, karena ketika kita semua bersatu, kekuatan pesan itu lebih kuat. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara yang berpikiran sama melakukan yang sama. Australia, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN dan seterusnya, ujar Blegen. Blegen mengatakan UE dapat melihat pembentukan area kepentingan maritim di Laut Cina Selatan
setelah proyek percontohan yang bertujuan untuk lebih mengkoordinasikan kehadiran maritim negara-negara anggota UE yang sedang berlangsung di Teluk Guinea Afrika dan yang lainnya sedang dilihat di Laut India Utara. Nah, di sini juga ada berita selanjutnya, ya. Disadur di sini bahwa ketegangan ini presiden ya masih diam ya dan membisu. Jadi di sini sambungannya adalah bahwa Presiden Jokowi membisu atas desakan Cina kepada Indonesia. Nah, di sini membisunya Presiden Jokowi Republik Indonesia terkait desakan Cina kepada Indonesia memunculkan beragam spekulasi terhadap orang nomor satu di tanah air itu. Cina mendesak Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak bumi di Laut Natuna Utara. Bayangkan ya, Cina mendesak Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak bumi di Laut Natuna Utara. Desakan tersebut dilakukan Cina dengan klaim jika pengeboran yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna Utara berada di wilayah negara berjuluk tirai bambu itu. Meskipun menjadi berita panas mengenai perpolitikan di Indonesia hingga berita ini terbitkan, Presiden RI belum angkat suara untuk mengomentari desakan dari Cina. Oke kawan, ini informasi ya. Jadi meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara, di mana ya di sana bangsa kita sedang melaksanakan pengeboran minyak. Namun saudaraku, ternyata Cina melarang ya, Cina melarang pengeboran itu. Nah, sampai sekarang presiden kita belum mengambil suatu sikap atau kebijakan, karena TNI dalam hal ini yang bertugas untuk pertahanan negara itu tidak lepas daripada instruksi presiden selaku panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Nah, tentunya ini juga harus bersama-sama ya, bersama-sama dengan perwakilan rakyat atau anggota DPR RI harus menyikapi ini. Jadi tidak mungkin presiden mengambil keputusan sendiri tanpa ada masukan atau pertimbangan dari wakil rakyat. Nah, ini kawan. Jadi kita di sini harus mendesak pemerintah, baik eksekutif ya maupun legislatif yang di parlemen, untuk bersatu. Ya, ini sudah nyata terkait masalah kedaulatan kawan. Ini terkait masalah kedaulatan negara kita. Ya, TNI tidak bisa bergerak tanpa ada instruksi secara konstitusi. Ya, saya lihat kemarin kan sudah ada beberapa komponen ormas yang sudah melakukan kegiatan aksi untuk ya masalah peristiwa ini. Berarti mereka sudah berani. Maka dengan itu semoga dalam waktu yang tidak lama ya presiden selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif ini bisa segera bersama-sama menentukan bagaimana sikap ya, bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap ya, larangan Cina, negara Cina untuk menghentikan ngebor minyak kepada bangsa Indonesia di Laut Natuna Utara. Saya yakin jika sudah keluar instruksi presiden ya, yang direstui oleh wakil rakyat, bukan hanya tentara yang siap mempertahankan negara ini, tapi seluruh komponen bangsa pasti, karena ini sudah terkait masa kedaulatan negara. Nah, tentunya rakyat ini bisa bersatu jika di dalam negeri ini politik bisa kita downkan, bisa kita turunkan. Sampai saat ini suhu politik di dalam negeri kita masih terus menghangat ya, masih terus menghangat karena adanya perbedaan-perbedaan dalam pandangan terkait kebijakan politik yang belum menemukan titik temu, yaitu baik pemerintah yang menjalankan kebijakan konstitusi maupun sebagian rakyat yang memberikan kritikan atau masukan atas kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah.
Maka di sini saya hanya bisa berharap ya lebih mempersatukan bangsa kita, apalagi sudah mulai terasa adanya tekanan-tekanan dari bangsa asing ini. Ya, rekrutlah semuanya, musyawarah nasional. Ya, lebih khusus kepada sebagian rakyat Indonesia yang masih terus mengkritik kebijakan pemerintah, ajak mereka bersatu. Ya, ajak mereka duduk demi kepentingan bangsa. Bukan untuk kepentingan satu kelompok, satu suku, satu agama, satu ras, bukan, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kalau itu dilakukan, saya yakin rakyat akan terdepan yang akan memulai pergerakan untuk melawan tekanan-tekanan bangsa asing di negeri ini. Tapi kalau kita masih sibuk, masih ribut, rakyat tidak punya waktu untuk fokus bagaimana mempertahankan negara ini. Bahkan yang lebih parah bisa terjadi adalah jika rakyat apatis kepada pemerintah, kepada negara ini. Bahkan bisa terjadi rakyat ini karena sudah lelah menyampaikan kritikan tidak diterima, maka bisa jadi di antara mereka malah mendukung kegiatan keinginan Cina di negara kita ini, yaitu dengan diamnya rakyat Indonesia atas tindakan negara Cina terkait pengeboran minyak di Laut Natuna Utara, artinya bangsa kita sudah mulai apatis. Yang saya khawatirkan adalah sebagian rakyat Indonesia ini yang tidak bisa dirangkul untuk bersatu membicarakan kemajuan negeri ini, terus memperuncing perpecahan. Tidak menutup kemungkinan mereka malah akan membela kepentingan negara-negara asing di negeri ini. Itu bisa terjadi, kawan. Itu bisa terjadi. Maka itu saya himbau kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah yang selama ini masih ada perbedaan pandangan dalam hal tentang kebijakan-kebijakan. Ajaklah mereka duduk dan diskusi seperti apa ke depan bangsa kita ini dibangun bersama-sama. Karena pemerintah tidak bisa membangun negeri ini sendirian tanpa melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia. Terima kasih, kawan. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila ideologi negara kita. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.